Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, coba bayangkan ketika kita sudah menabung bertahun-tahun, mempersiapkan segala sesuatu demi bisa menunaikan ibadah haji atau umroh, lalu tiba di tanah suci dengan penuh rasa haru. Namun tanpa disadari, ada aturan baru yang tidak kita pahami. Sekali saja kita melanggarnya, bukan hanya ditegur, tapi juga bisa langsung dikenakan denda hingga jutaan rupiah. Tentu hal ini sangat disayangkan, bukan? Inilah yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Adanya 5 larangan baru di Tanah Suci yang wajib diketahui oleh setiap jemaah. Larangan ini tidak main-main, karena aparat keamanan di Mekah dan Madinah bisa langsung menindak siapa saja yang melanggarnya. Apalagi, sistem pengawasan di sana sudah canggih. Hampir setiap sudut dipantau kamera, sehingga pelanggaran sekecil apapun bisa dengan mudah terdeteksi. Kita tentu ingin perjalanan suci kita berjalan lancar, tenang dan khusyuk. Jangan sampai momen berharga yang sudah lama kita nantikan justru tercoreng oleh hal-hal yang sebenarnya sepele, seperti pakaian, kebersihan, atau bahkan kebiasaan kecil sehari-hari yang mungkin dianggap wajar di tanah air. Karena itu, sangat penting bagi calon jemaah Indonesia untuk memahami aturan ini sejak awal. Informasi ini bukan sekedar formalitas, tapi bekal penting agar kita tidak terbebani oleh masalah dan denda di negeri orang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persatu apa saja 5 larangan tersebut, lengkap dengan penjelasan dan dendanya. Sahabat sekalian, mari kita pahami lebih dalam mengapa pemerintah Arab Saudi begitu serius dalam menerapkan aturan baru di Tanah Suci. Kita tahu bersama bahwa setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong datang ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Bayangkan, dalam satu kawasan yang terbatas, jutaan orang berkumpul, berdesakan, dan bergerak hampir bersamaan menuju satu tujuan yang sama, yaitu beribadah. Situasi ini tentu membutuhkan pengaturan yang sangat ketat. Tanpa aturan, suasana yang seharusnya khusyuk bisa berubah menjadi kacau. Bahkan, hal-hal kecil seperti membuang sampah sembarangan atau berpakaian kurang pantas dapat menimbulkan masalah besar, baik dari segi kenyamanan maupun kesakralan suasana ibadah. Itulah sebabnya, otoritas Saudi semakin memperketat larangan dan memperjelas konsekuensi bagi para pelanggar. Perlu diingat, aturan-aturan ini bukan untuk mempersulit jemaah, melainkan untuk menjaga kehormatan, kebersihan, dan ketertiban di 2 masjid paling suci bagi umat Islam, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Otoritas keamanan pun bertindak tegas. Tidak ada istilah toleransi bagi pelanggaran, meski alasannya ketidaktahuan. Bahkan, petugas keamanan dibekali kewenangan untuk langsung memberikan sanksi berupa denda di tempat, tanpa melalui proses panjang. Inilah yang seringkali luput dari perhatian jemaah Indonesia. Kita terbiasa dengan budaya santai, dan sering menganggap sepele hal-hal kecil, padahal di Tanah Suci semua hal diatur demi menghormati kesakralan ibadah. Maka dari itu, mengetahui aturan ini sejak awal adalah bentuk kesiapan mental dan fisik. Dengan begitu, perjalanan suci kita tidak hanya lancar, tapi juga bebas dari masalah hukum dan beban finansial yang tidak perlu. Sahabat sekalian, setelah memahami latar belakang mengapa aturan baru ini diterapkan, kini saatnya kita masuk ke inti pembahasan. 5 larangan baru di Tanah Suci yang wajib diingat oleh setiap jamaah haji maupun umroh. Larangan ini tampak sederhana, tapi konsekuensinya sangat serius, karena bisa membuat kita terkena denda dalam jumlah besar. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih rinci. Larangan pertama adalah memainkan musik saat waktu sholat atau azan. Bagi sebagian orang, musik adalah bagian dari keseharian. Misalnya mendengarkan lagu sambil berjalan atau menggunakan speaker kecil di penginapan. Namun, di Tanah Suci, terutama saat azan berkumandang atau ketika waktu sholat tiba, seluruh aktivitas diarahkan untuk fokus pada ibadah. Itulah sebabnya musik dianggap mengganggu kehusyukan. Jika nekat melanggar, siap-siap menerima sanksi, 1.000 rial untuk pelanggaran pertama, dan bisa meningkat menjadi 2.000 rial untuk pelanggaran berikutnya. Jika kita rupiahkan, jumlah ini bisa mencapai lebih dari 9 juta rupiah. Tentu sangat disayangkan jika uang sebanyak itu harus keluar hanya karena lalai menjaga ketertiban. Larangan kedua adalah berpakaian tidak pantas di area publik.
Di Indonesia, mungkin kita terbiasa memakai pakaian santai seperti celana pendek, kaos tanpa lengan, atau bahkan baju berwarna mencolok. Namun, di Tanah Suci, standar kesopanan berpakaian dijaga dengan ketat. Celana yang sobek, singlet, pakaian terlalu ketat, atau celana di atas lutut dianggap tidak pantas. Jika melanggar, dendanya berkisar antara 100 hingga 500 rial, atau setara dengan Rp450.000 hingga Rp2,2 juta. Sekilas, nominalnya lebih kecil dibanding larangan pertama. Tapi tetap saja sayang jika uang kita terbuang sia-sia hanya karena pakaian yang tidak sesuai aturan. Larangan ketiga adalah membuang sampah sembarangan atau meludah di tempat umum. Inilah salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan jamaah, terutama karena kebiasaan sehari-hari yang terbawa. Padahal, menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap Tanah Suci. Bayangkan jika setiap orang membuang sampah sembarangan. Dalam hitungan jam saja, kota Mekah dan Madinah akan dipenuhi kotoran. Karena itu, Saudi menerapkan denda 500 rial untuk pelanggaran pertama, dan bisa naik hingga 1.000 rial jika diulang. Bagi jamaah Indonesia, ini menjadi peringatan penting. Jangan anggap sepele bungkus makanan, tisu, atau botol minum yang dibuang sembarangan karena bisa langsung menjerat kita dengan denda besar. Larangan keempat adalah mengambil foto atau video tanpa izin. Era digital membuat hampir semua orang ingin mengabadikan momen. Selfie, merekam video, atau bahkan melakukan siaran langsung adalah hal biasa. Tapi hati-hati, di Tanah Suci, ada aturan ketat terkait privasi dan area sensitif. Memotret orang tanpa izin, apalagi di area tertentu seperti Masjidil Haram atau Masjidin Nabawi, bisa berujung sanksi. Dendanya tidak main-main, antara 1.000 hingga 2.000 rial. Dengan kata lain, niat baik untuk mengabadikan kenangan bisa berubah menjadi masalah besar, jika kita tidak bijak. Oleh karena itu, pastikan jika ingin memotret, lakukan di tempat yang diperbolehkan, dan selalu minta izin jika melibatkan orang lain. Larangan kelima adalah tidak membersihkan kotoran hewan peliharaan. Sekilas, larangan ini mungkin terasa aneh, karena jemaah umumnya tidak membawa hewan peliharaan. Namun, aturan ini tetap ditegakkan demi menjaga standar kebersihan kota suci. Bagi yang melanggar, dendanya berkisar antara 100 hingga 200 rial. Meski jarang terjadi pada jamaah haji atau umroh, aturan ini menegaskan bahwa Arab Saudi sangat serius dalam menegakkan kebersihan di ruang publik. Sahabat semua, kelima larangan ini sebenarnya sederhana dan bisa dihindari jika kita sadar sejak awal. Masalahnya, banyak jemaah yang kurang mendapat informasi. Akibatnya, ketika tiba di Tanah Suci, mereka kaget karena hal-hal kecil ternyata bisa menjadi sumber masalah besar. Oleh karena itu, informasi ini harus kita sebarkan seluas-luasnya. Jangan sampai ada jemaah yang harus merogoh kocek jutaan rupiah hanya karena tidak tahu atau lalai mematuhi aturan. Sahabat sekalian, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa aturan-aturan baru di Tanah Suci bukanlah untuk mempersulit para jemaah. Justru sebaliknya, larangan ini hadir untuk menjaga agar suasana ibadah tetap khusyuk, tertib, dan nyaman bagi jutaan umat Islam yang hadir setiap hari. Bayangkan, jika setiap orang bebas memainkan musik, berpakaian seenaknya, atau membuang sampah sembarangan, maka suasana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan kacau, jauh dari kekhusyukan yang seharusnya kita rasakan. Namun di sisi lain, aturan yang tampak sederhana ini bisa menjadi beban besar bagi jemaah yang tidak siap. Hanya karena ketidaktahuan, seseorang bisa kehilangan jutaan rupiah untuk membayar denda. Padahal, uang sebesar itu bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk memperlancar ibadah, bersedekah, atau menolong sesama. Oleh karena itu, penting sekali bagi jemaah Indonesia untuk mempersiapkan diri, bukan hanya secara finansial dan fisik, tetapi juga dari segi pemahaman aturan. Dengan begitu, perjalanan suci ini tidak hanya lancar, tapi juga bebas dari masalah yang tidak perlu. Sahabat semua, itulah 5 larangan baru di Tanah Suci yang wajib kita ketahui bersama. Meski terlihat sederhana, aturan ini memiliki konsekuensi besar bagi siapa saja yang melanggarnya. Jangan sampai perjalanan suci yang penuh pengorbanan justru tercoreng hanya karena hal-hal kecil yang bisa kita hindari. Ingatlah, setiap langkah di Mekah dan Madinah bukan sekedar perjalanan fisik, tapi juga ujian kesabaran, ketertiban, dan rasa hormat kita terhadap kesucian tempat tersebut. Kini pertanyaannya, dari 5 larangan tadi, menurut Anda, mana yang paling sulit untuk ditaati? Apakah soal kebiasaan mendengarkan musik, cara berpakaian, menjaga kebersihan, atau keinginan mendokumentasikan momen dengan foto dan video? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan memberikan masukan bagi calon jemaah lainnya.
Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang berencana menunaikan ibadah haji dan umroh. Dengan begitu, semakin banyak jemaah yang teredukasi, semakin sedikit pula yang berpotensi terkena masalah atau denda di Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semua, memberikan kesehatan, kelancaran, serta keberkahan dalam setiap ibadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.